Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwat semua rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di pagi hari ini untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Khulasah Ta'zimul Ilm, kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, berkaitan tentang cara-cara agar seorang bisa sukses dalam belajar. Itu bagaimana cara seseorang mengagungkan ilmu. Karena Syekh pernah sebutkan dan pernah kita sebutkan di sini bahwasanya ilmu agama adalah ilmu yang mulia, adalah ilmu yang agung. Karena ilmu agama itu berasal dari wahyu, berasal dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka ilmu agama tidak akan bisa didapatkan kecuali juga dengan cara yang agung, dengan cara yang mulia. Cara-cara tersebutlah yang kemudian beberapa di antaranya disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya ini. Dan kita alhamdulillah sudah sampai ke simpul yang ke-11, yaitu cara yang ke-11 di antara bentuk untuk mengagumkan ilmu. Syekh katakan yang ke-11 adalah al-ma'qidul hadil asyar, yaitu simpul yang ke-11, siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ah wa yakhrimuha, yaitu menjaga muru'ah dan ilmu dari hal yang tidak terpuji, mimma yukhaliful muru'ah, yang bisa menyelisihi muru'ah. Apa itu muru'ah? Muru'ah itu banyak diberikan definisi oleh para ulama. Di antaranya adalah muru'ah itu adalah ketika seorang itu menjaga hal-hal dalam kesendiriannya yang tidak dia lakukan ketika di hadapan orang banyak, yaitu hal-hal yang tidak dia lakukan di hadapan orang banyak, kemudian dia jaga juga ketika dia dalam kondisi sendirian. Itu namanya muru'ah di antara pengertian sebagian ulama. Yaitu terkadang ada hal-hal yang kita malu melakukannya di depan orang-orang banyak. Ketika kita juga menjaganya di saat kita sendirian, maka itulah salah satu bentuk kita menjaga muru'ahnya kita. Muru'ah mungkin bisa diartikan dengan harga diri, dengan kehormatan, kemuliaan diri. Itu namanya muru'ah. Maka di antara cara untuk mengagungkan ilmu adalah seorang penuntut ilmu harus menjaga kehormatannya, harus menjaga harga dirinya dari hal-hal yang bisa merusak harga diri tersebut. Syekh sebutkan di sini, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu, kama qala Syafi'i. Sebagaimana Imam Syafi'i, beliau berkata, barang siapa yang tidak melindungi ilmu, maka dia tidak akan dilindungi oleh ilmu tersebut. Barang siapa tidak melindungi ilmu, maka ilmu itu tidak akan melindungi dirinya. Ana sudah pernah sebutkan, terkadang ada seorang wanita yang mengejar karirnya
dia tidak berhijab dengan sempurna, jika kita sampaikan kepada dia terkadang dengan banyak dalil tentang wajibnya berjilbab dari Al-Quran dan juga ancaman-ancaman dari hadis Nabi SAW, tidak sedikit dari mereka kemudian menolak, yang mana kemudian mereka mengatakan, kalau saya pakai jilbab yang syar'i, yang penuh, atau saya pakai cadar, nanti saya dikucilkan sama rekan-rekan kantor saya. Nanti sulit saya dalam mengupdate story saya misalkan, dan lain-lain. Maka perhatikan bagaimana dia itu membandingkan antara perintah Allah dengan rasa malunya di hadapan rekan-rekan kantornya. Untuk orang-orang yang sudah belajar mungkin menganggap hal ini kan aneh. Ini perintah dari Allah, masa ya dibandingkan sama pendapat dari rekan kantornya. Yang berpikiran seperti itu adalah orang-orang yang mereka itu sudah mengagungkan ilmu tersebut. Dia tahu kedudukan Allah yang tinggi. Tetapi wanita ini, dia nggak tahu seberapa tinggi kedudukan Allah. Dia nggak tahu seberapa tinggi dia itu harus mengagungkan Al-Quran dan hadis. Makanya dia benturkan dengan apa? Dengan pendapat dari rekan-rekannya. Inilah arti ketika dia tidak menjaga ilmu, dia tidak mengagungkan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut pun tidak akan menjaga dirinya, karena dia tidak menjaga ilmu tersebut. Kemudian Syekh sebutkan, waman akhalla bil muru'ah bil wuqu' fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilmi. Barang siapa yang tidak menjaga kehormatannya atau harga dirinya, maka dia telah merendahkan ilmu. Falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalah. Maka dia telah merusak ilmu tersebut, dan dia telah meremehkan ilmu tersebut, dan berarti dia menunjukkan tidak serius dalam belajar. Lalu kemudian kata beliau, fatufdi bihil hal ila zawalismil ilmi anhu, maka hilanglah dari dirinya penyematan ilmu, maka dia tidak lagi dinamakan sebagai penuntut ilmu. Kenapa? Karena namanya penuntut ilmu berarti dia mengagungkan ilmu, sampai-sampai dia menyandarkan ilmunya, dirinya kepada ilmu, penuntut ilmu, pengejar ilmu. Kalau dia tidak mengagungkannya, maka dia nggak berhak lagi untuk menyematkan dirinya kepada ilmu tersebut. Lalu Syekh menyebutkan, menukilkan perkataan dari Wahab bin Munabbih, la yakunul battal minal hukama. Orang yang banyak main-main tidak akan menjadi ahli hikmah. Kenapa? Karena terkadang apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, nggak sesuai. Dia orang suka main-main, dia orang suka bercanda, apalagi sampai ke tahapan dia sering berdusta. Maka ketika dia menyampaikan hal-hal hikmah tentang seorang harus menjaga lisannya, seorang harus jujur, maka nggak nyambung, ya kan? Itulah makanya tadi orang yang sering main-main nggak bakal bisa menjadi ahli hikmah, karena bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Kemudian wajima'ul muru'ah kama qala Ibnu Taimiyah al-Jad fil Muharrar, dan makna menyeluruh tentang muru'ah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah al-Jad, sang kakek. Jadi Ibnu Taimiyah yang kita kenal yaitu Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Taimiyah Al-Hafid, bukan Al-Hafidh. Al-Hafid artinya cucu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam cucu namanya, Ibnu Taimiyah cucu. Ada Ibnu Taimiyah Al-Jad, yaitu kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita ketahui. Beliau pengarang kitab Al-Muharrar diantaranya, kemudian juga pengarang kitab Zadul Mustaqni' tentang masalah fikih, tentang masalah fikih Hambali, yang kemudian Zadul Mustaqni' kemudian disyarah menjadi Nailul Autar, menjadi Nailul Autar. Nah, kita kembali lagi. Nah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau lebih dikenal dengan Ibnu Taimiyah
Al-Jad. Dan ini juga disebutkan oleh cucunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Ketika beliau menyebutkan definisi dari muru'ah, yaitu menggunakan segala sarana yang bisa memperbagus dan menghiasinya, dan menjauhi segala sesuatu yang bisa menurunkan dan memperburuknya, yaitu tentang muru'ah tersebut. Menjaga muru'ah berarti menjaga segala sesuatu, melakukan segala sesuatu yang bisa menjaga harga dirinya, menaikkan kehormatannya. Kalau khawarimul muru'ah artinya merusak muru'ah. Yang Syekh sebutkan di sini, melakukan segala sesuatu yang bisa menurunkan dan memperburuknya. Itu namanya khawarimul muru'ah. Dan ini harus dijauhkan dari seorang penuntut ilmu. Dan nanti akan disebutkan beberapa dari contohnya. Kemudian min alzami adabin nafsi lit talib. Kemudian Syekh menyebutkan qila li Abi Muhammad Sufyan ibn Uyainah. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, beliau pernah ditanya, qad istanbatta min al-Qur'an kulla syai'in fa aina al-muru'ah fihi. Kamu telah mengambil dalil dari Al-Qur'an atau selalu beristinbat dari Al-Qur'an. Maka mana ayat yang berkaitan tentang masalah muru'ah di situ di dalam Al-Qur'an? Maka Sufyan ibn Uyainah beliau menjawab, yaitu tentang masalah muru'ah itu ada di firman Allah, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ketika Allah mengatakan berikanlah maaf, perintahkan pada hal yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Ini diantara bentuk muru'ah yang baik yang harus dijaga. Ketika seorang senantiasa memberikan maaf, maka itu akan meninggikan harga dirinya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah Allah menambahkan dalam diri seorang hamba rasa pemaaf, kecuali Allah tambahkan juga dalam dirinya kemuliaan. Makanya memaafkan orang lain itu salah satu cara kita untuk menjaga kehormatan, dan itu harus selalu menjadi ciri khasnya seorang penuntut ilmu. Dia memaafkan orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memaafkan siapa? Mistah ibn Utsatsah, seorang anggota keluarganya sendiri yang masih ada hubungan darah dengan Abu Bakar dan selalu dibiayai oleh Abu Bakar dari kecil, tapi ternyata kemudian dia yang malah menolong orang-orang munafikin menyebarkan fitnah Aisyah telah berzina. Dia sendiri yang malah menyebarkan. Tapi apa kemudian yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar kemudian memaafkan Mistah bin Utsatsah. Sampai Abu Bakar mengatakan, wallahi la anzi'u nafaqati ilaihi abada. Demi Allah, aku tidak akan mencabut nafkahku, bantuanku kepada Mistah selama-lamanya. Karena di antara keutamaan memaafkan orang lain adalah berarti orang tersebut juga bisa dimaafkan oleh Allah. Dan inilah yang menjadi motivasi besar kenapa Abu Bakar memaafkan Mistah bin Utsatsah. Sekali lagi, rasa maaf itu akan meninggikan kehormatan seseorang, bukan kemudian merendahkan dirinya. Kemudian diantaranya juga yang saya sebutkan, wa'mur bil urfi, yaitu perintahkanlah pada hal-hal yang ma'ruf. Seorang penuntut ilmu tidak boleh memerintahkan pada hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Mengajak pada hal-hal yang bukan kemaksiatan, pada hal yang mubah, itu hal yang boleh, nggak ada masalah. Tapi kita harus ingat, seorang penuntut ilmu yang menyandarkan dirinya kepada ilmu, kehormatan dia harus dijaga daripada orang-orang awam. Maka dia tidak mengarahkan orang-orang kecuali kepada yang terbaik, kecuali kepada yang paling bagus. Ingatlah, sering Ana sebutkan, pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya kan? Apa maksudnya? Yaitu ketika guru mencontohkan sesuatu
yang paling bagus, muridnya pasti mengambil sesuatu yang di bawahnya. Nggak mungkin sama dengan gurunya. Maka seorang penuntut ilmu, dia harus menjaga kehormatannya di hadapan masyarakat dengan tidak melakukan hal-hal yang buruk, tapi dia memberikan contoh yang paling bagus. Karena dia menyandarkan dirinya kepada ilmu. Lihatlah ikhwah sekalian, akhwat semua. Ketika ada sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, yang dikatakan sebagai orang-orang sudah ngaji katanya, sudah hijrah katanya, kemudian dia berbisnis dengan orang lain, kemudian nipu, kemudian curang. Lalu ketika dituntut haknya, apa yang dia katakan? Yang terkenal, afwan akhi. Dia nggak bisa balikan haknya, tapi dia cuma bisa balas dengan apa? Afwan akhi. Terkenallah dengan nama bisnis afwan akhi. Karena banyak dilakukan sama katanya ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji. Sekarang yang diserang siapa selain dia? Yang diserang adalah nama dakwahnya, nama ilmunya. Sampai ada seorang yang mengatakan, ngapain kita berbisnis sama orang-orang yang sudah ngaji? Ntar ujung-ujungnya afwan lagi. Mendingan saya bisnis, kata dia, muamalah sama orang-orang yang nggak ngaji aja. Mereka lebih profesional. Sampai bilang seperti itu. Yang disalahkan kajiannya akhirnya. Sampai ada seorang memegang perusahaan, dia baru hijrah, dia menganggap namanya semua orang yang sudah ngaji berarti semua pasti orang-orang baik. Akhirnya dipekerjakan sama dia. Dipekerjakan sama dia beberapa orang, mereka datangnya selalu terlambat, tuntutan pekerjaan nggak beres-beres, mau dipertanyakan pun nggak enak karena mikir mereka ini lebih duluan ngaji katanya. Akhirnya apa? Kena tipu sini, kena tipu sana, bisnisnya bangkrut. Akhirnya yang kena apa? Kajiannya yang kena. Nggak usah deh mempekerjakan orang-orang yang sudah ngaji katanya. Ntar ditipu lagi, nggak profesional. Dengan orang-orang umum sekalian, sampai ngomong seperti itu. Nah itulah makanya sekali lagi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, seorang penuntut ilmu sudah ngaji, apalagi dipandang oleh seorang dia itu sudah hijrah, dikatakan sebagai orang yang senior dalam belajar, dia harus menunjukkan contoh yang terbaik, teladan bagi orang lain gitu. Dia harus memperlihatkan bekas dari ilmu tersebut dalam perbuatan dia, dalam perkataan dia, karena dia membawa nama ilmu di situ. Makanya kata Syekh tadi, orang yang tidak bisa menjaga kehormatan dia, maka dia nggak pantas untuk disematkan kepada ilmu. Tadi makanya kata Syekh, nggak pantas. Mendingan nggak usah dianggap orang yang sudah ngaji sekalian. Nah ini harus diperhatikan. Dan yang lebih sedih lagi, terkadang orang yang sudah ngaji artinya orang dulu pernah ngaji. Ngajinya dulu mulainya udah lama, tapi sekarang sih udah nggak pernah kajian lagi. Nah ini lebih mengerikan lagi gitu loh. Katanya dia sudah senior, sudah lama datang kajian, tapi dulu. Sekarang sih udah jarang datang kajian. Nah ini juga berbahaya seperti ini. Karena bisa menipu orang lain. Seakan-akan dia ini orang yang senior, yang sudah tua dalam masalah keilmuan, padahal cetek juga keilmuannya. Sama orang-orang yang baru ngaji juga sama ilmunya sama dia gitu. Nah ini juga menjadi bahan evaluasi. Kemudian Syekh katakan, di antara bentuk atau Sufyan ibn Uyainah, beliau menyebutkan salah satu bentuk muru'ah itu wa'arid anil jahilin, yaitu apa? Berpalinglah dari orang-orang jahil. Apa maksudnya? Maksud dari berpaling di sini adalah tidak berdebat dengan orang-orang jahil. Orang-orang jahil, hak mereka adalah untuk diajarkan dan dinasehati. Mereka tidak punya hak untuk diturutin berdebat. Kenapa? Jahil, nggak punya ilmu. Ngapain debat sama orang yang nggak berilmu? Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, aku tidak pernah kalah dalam berdebat dengan siapapun kecuali dengan orang-orang jahil. Karena antum ketemu orang jahil, apapun yang antum katakan, dia nggak bisa memproses, dia nggak punya dasar-dasar ilmu, dia nggak ngerti sama sekali. Yang susah kita akhirnya. Makanya Syekh katakan wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil, orang-orang yang nggak ngerti.
Nah, seorang berdebat dengan orang jahil bukan kemudian mengangkat dirinya, menjadikan dirinya berarti lebih hebat, enggak. Justru itu menjatuhkan martabat dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, ana dhaminun bi baitin fi rabdil jannah atau fi a'lal jannah liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Aku menjanjikan sebuah rumah di bagian atas surga buat orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia itu benar. Kapan dia meninggalkan perdebatan? Ketika dia melihat perdebatan tersebut nggak ada manfaatnya. Karena jidal, perdebatan itu disyariatkan dalam Islam. Kita lihat para nabi dan rasul, mereka berdebat. Nuh alaihissalam berdebat dengan kaumnya, Ibrahim berdebat dengan bapaknya, dengan kaumnya, dengan rajanya, Musa berdebat dengan Fir'aun, dan para nabi dan rasul. Tapi debat mereka bukan debat kusir. Semua debat-debat yang bermanfaat. Debat itu dialog, nggak harus di hadapan orang banyak. Debat itu dialog. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang nggak ngerti, nggak usah diajak debat, karena mereka nggak ngerti. Kewajiban mereka untuk diajarkan sekali lagi dan dinasehati, bukan ditanggapi perdebatannya. Dan ini secara khusus juga kita praktekkan ketika kita bermedia sosial. Kalau kita bermedia sosial, buka video tentang ustadz-ustadz kita misalkan, terkadang kita temukan di kolom komentar orang-orang yang nggak suka dengan dakwah. Iya kan? Orang-orang seperti ini nggak perlu ditanggepin. Kita ingat ayat ini, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Nggak perlu diladenin. Mereka juhala, mereka nggak ngerti. Terkadang di antara mereka memang nggak ngerti ini lagi ngomongin masalah apa, kemudian tidak menonton videonya sampai habis dan lain-lain. Ana pernah bikin sebuah video, judulnya tentang perbedaan masjid sunnah dan masjid bid'ah. Seru kan judulnya kan? Perbedaan masjid sunnah dan masjid bid'ah. Isi video ana tersebut, itu video menjelaskan nggak ada yang namanya masjid sunnah, masjid bid'ah. Nggak ada. Ana bilang semua masjid punya Allah, nggak ada masjid sunnah, nggak ada masjid bid'ah. Yang harus dipertanyakan itu DKM-nya. Amanah apa enggak menjalankan masjid itu? Semua masjid punya Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Semua masjid punya Allah. Jadi maksud Anda menjelaskan nggak ada nama istilah itu, karena istilah itu menyebar di masyarakat. Ada yang komen, ini Ustadz memecah belah umat, membedakan antara masjid sunnah, masjid bid'ah. Kan nggak dengar video ini namanya kan? Ente dengar dulu gitu loh. Anda pernah bikin video tentang masalah musik, tentang musik itu nggak boleh, musik itu haram, dan Anda nggak sampaikan dalil secara syar'i di video itu. Karena video singkat, Anda sampaikan aja masalah dalil. Kalau misalkan musik ini sudah ada dari ribuan tahun yang lalu, bukan hal yang baru sekarang. Tapi masalahnya kalau sudah ada dari ribuan tahun yang lalu, dari sebelum zaman Nabi SAW, kenapa tidak ada satupun dari para sahabat jadi pemusik, pemain alat musik? Kalau kita bilang pemusik itu maksudnya pemain alat musik, bukan penyair, sekali lagi ya. Nah, penyair itu namanya penyair, nggak ada yang pakai alat musik. Kalau dia sudah pakai alat musik namanya apa? Pemusik, bukan lagi penyair. Paham? Nah, para sahabat, bahkan tukang syairnya Nabi SAW, siapa namanya? Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi SAW. Apakah dia kemana-mana bawa alat musik? Enggak, nggak pernah bawa alat musik. Dia bersyair untuk Nabi SAW, membela Nabi SAW. Itu tukang syairnya Nabi SAW, bukan pemusiknya Nabi SAW. Nah, kita kembali lagi, Anda menyampaikan dalil-dalil itu. Bagaimana para sahabat nggak ada yang jadi pemusik, tabi'in, tabi'in, para ulama Ahlussunnah nggak ada di antara mereka jadi pemusik. Kemudian di komennya, kemudian ada tulis di captionnya di situ, dalil-dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, perkataan para ulama tentang haramnya musik. Lalu di komennya, nggak satu atau dua, banyak sekali komennya. Di situ mereka mengomentari, ini Ustadz cuma memberikan pendapat dari otaknya sendiri katanya. Kenapa Ustadz ini nggak datengin dalil? Mana dalilnya, kata mereka. Ini kan nggak dibaca captionnya berarti. Nanti tinggal baca semua secara menyeluruh, dalilnya ada semuanya.
Nah ini sekali lagi, ini Anda cuma memberikan contoh aja. Bagaimana orang-orang yang jahil itu nggak perlu ditanggepin. Dan itu bisa merusak muruah seorang penuntut ilmu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Syekh menyebutkan, wa min alzami adamin nafsi lit talib, dan diantara adab kepada diri sendiri yang harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu, tahallihi bil muru'ah, dia harus memiliki kehormatan yang tinggi, wa ma yahmilu 'alaiha, dan juga sesuatu yang terkait dengannya dia harus jaga. Kemudian kata beliau, wa tanakkubuhu khawarimaha allati tukhillu biha, seorang penuntut ilmu harus menjauhi hal-hal yang bisa merusak muruahnya atau kehormatannya. Apa itu? Kahalqil lihyah, yaitu menggundulkan jenggot, au kasratil tifat fit thariq, atau banyak nengok-nengok di jalanan. Apa namanya banyak nengok-nengok jalan? Matanya jelalatan, lihat kanan kiri semua dilihat-lihat sama dia. Karena orang muslim itu diperintahkan untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan ini berlaku bagi muslim dan muslimah. Bukan kemudian jelalatan di mana-mana. Au maddir rijlaini fi majma'in nas min ghairi hajatin wala daruratin da'iyah, atau menjulurkan kaki, ngelurusin kaki di majelis ilmu tanpa adanya kebutuhan. Itu kata beliau termasuk hal yang merusak muruah. Kita selonjoran di majelis ilmu, selonjoran. Ingat kata Syekh di sini, min ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan. Lihat. Jadi bukan nyelonjorin aja nggak boleh, enggak. Tapi tanpa ada kebutuhan. Kadang orang udah duduk udah rapi, sejam duduk kan pegel juga. Setengah jam duduk, ya nggak ada masalah gitu loh. Atau yang sudah tua nyender misalkan, ini sudah tua ya nggak ada masalah. Kita nggak ngomongin yang itu gitu loh. Kayak Syekh juga nggak menjelaskan masalah itu. Ini yang ngomong yang sehat, tanpa ada kebutuhan sama sekali. Datang-datang langsung selonjoran. Nah itu diantara bentuk tidak hormat kepada majelis ilmu. Di sini nggak ada ya, jadi anak nggak nyindir siapa-siapa ya. Au suhbatil arazil wal fusaq wal majjan wal battalin, atau berteman dengan orang-orang yang rendah, orang-orang yang fasik, orang-orang yang gila dan tukang main. Au musara'atil ahdath was-sighar, atau berantem sama anak kecil. Nah, berantem sama anak kecil. Ini diantara hal-hal yang menjadi contoh oleh Syekh, hal-hal yang bisa merusak muruah atau kehormatan seseorang. Tapi perlu diingat, ibu-ibu semua, rahimani wa rahimakumullah, muruah itu adalah sebuah kehormatan. Yang mana kehormatan itu, menjaga kehormatan atau sesuatu dikatakan sebagai sebuah kehormatan, itu ada yang terikat dengan tempat, ada yang terikat dengan waktu. Maksudnya apa? Di tempat sini melakukan itu termasuk menjaga kehormatan, tapi melakukan itu di tempat yang lain itu bisa merusak kehormatan. Paham? Atau dalam masalah waktu, ini melakukan hal ini di zaman dulu itu merusak kehormatan, tapi dilakukan sekarang nggak ada masalah. Atau bahkan antara perorangan bisa berbeda-beda. Kalau dilakukan sama orang ini bisa merusak kehormatan, muruah. Tapi kalau dilakukan sama orang ini nggak ada masalah. Faham koridornya muruah? Anak kasih contoh. Di Saudi Arabia dulu, mungkin masih 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, walaupun masih ada di beberapa kota, di antara muruah seseorang, kehormatan seorang itu, ketika seorang keluar dari rumah, dia itu harus pakai shimak. Tahu shimak? Kalau antum melihat orang Arab pakai, yang di sini dipakai itu, sama dia tuh ada igalnya, itu namanya shimak namanya. Paham? Itu namanya shimak. Seorang keluar rumah harus pakai itu. Nggak boleh keluar rumah cuma pakai peci gini aja, nggak boleh. Apalagi nggak pakai apa, pakai gini, nggak boleh. Harus dipakai sama dia. Itu termasuk kehormatan. Sampai-sampai disebutkan zaman dulu kalau mau ngerusak kehormatan seseorang, tarik shimaknya, rusak kehormatan dia. Malunya luar biasa dia. Sama kayak perempuan kalau dicabut jilbabnya di depan umum kan malu gitu kan. Nah ini sama. Zaman dulu kalau dicabut itu shimaknya,
Malu mereka. Ini perbedaannya. Dan juga ternyata di zaman sekarang ada perbedaan. Kita ngomong sana dulu ya. Ada perbedaan. Tadi Anda katakan zaman dulu sama zaman sekarang. Itu zaman dulu seperti itu. Zaman sekarang di beberapa kota di Saudi Arabia sudah nggak berlaku. Banyak di antara mereka keluar udah nggak pakai apa-apa, bahkan pakai kaos. Bahkan kalau pergi ke Jeddah itu banyak yang pakai kaos, pakai celana jeans, bahkan pakai training apa, itu udah biasa. Karena berbeda tiap kota. Nah, berbeda tiap kota dan waktunya sudah berbeda. Zaman dulu orang masih ngejaga, sekarang enggak. Nah, kemudian juga bahkan berbeda antar orang. Ibu-ibu tahu simak tadi, terkadang ada atas itu kan, namanya igal. Namanya igal namanya. Yang atas yang hitam itu tahu kan? Sampai sekarang kan masih ada. Igal ini hanya dipakai oleh orang-orang pemerintahan atau pebisnis. Para penuntut ilmu yang dari orang-orang Arab, khususnya orang-orang Saudi Arabia, nggak ada yang pakai itu. Mereka pakai simaknya, tapi nggak ada yang pakai itu, pakai igal. Dan ini ditemukan mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Riyadh khususnya, yang mereka masih menjaga ini, penuntut ilmu di sana yang mereka hadir kajian, belajar, semuanya pakai simak, tapi nggak ada yang pakai igal. Perhatikan bedanya adat. Kalau ada penuntut ilmu yang pakai igal, itu dianggap aneh sama yang lain. Karena nggak pantas. Makanya kita lihat video-video syekh, ya kan, syekh yang lagi ngajar apa segala macam di Saudi Arabia, nggak ada yang pakai igal. Yang dipakai sama mereka gutrohnya mereka atau baju yang luarnya mereka itu. Karena berbeda, adatnya berbeda. Ini dipakai sama siapa, ini nggak pantas dipakai sama ini, beda. Bisa dipahamin? Nah, ini kita ngomong tentang Saudi Arabia. Sekarang kita ngomong masalah Indonesia. Masalah Indonesia. Dulu yang pernah sebutkan di sini. Dulu perempuan naik motor duduknya di belakang, duduknya kayak sekarang. Nah, duduk apa namanya itu? Bukan nyamping, duduknya kan kayak begini. Duduk aja, bonceng belakang kayak biasa kayak laki-laki. Dulu itu hal yang aneh dan bakal malu dia di hadapan orang banyak. Iya kan? Karena itu termasuk perusak kehormatan dulu. Semua perempuan dulu itu duduknya miring. Iya kan? Semua perempuan duduknya miring ke kiri kan? Ya seperti itu ya. Ana aja masih ngerasain gitu loh. Apalagi ibu-ibu yang bukan tua ya. Usia apa berarti? Ya 30, 40, 50 tahun. Insya Allah kan tahu masalah ini. Kan dulu kan seperti itu semua kan? Nggak ada namanya perempuan. Sekarang lihat, semuanya duduk seperti itu. Dan nggak merusak kehormatan sama sekali gitu loh. Makanya sekali lagi, menjaga muru'ah ini bisa berubah. Bergantung dengan zaman gitu loh. Tergantung dengan zaman, tergantung dengan tempat, tergantung dengan orang, itu bisa berubah-ubah. Nah, itu masalah muru'ah. Dan kalau kita sebutkan contoh-contoh yang lain juga banyak. Kalau kita ngomongin masalah kajian contohnya, atau bagaimana seorang berpakaian, seorang harus tahu memakai pakaian apa ketika dia mau pergi ke suatu tempat. Kalau khususnya laki-laki. Laki-laki pakai kaos apa hukumnya? Boleh? Boleh nggak? Pakai kaos boleh apa enggak laki-laki? Boleh, nggak ada masalah kan? Ya di rumah mau pakai baju apa? Pakai baju koko terus di rumah? Kan enggak kan? Tapi seorang harus tahu tempat. Ketika kaos itu digunakan sama dia ke kajian, nah gimana kira-kira? Itu nggak boleh, merusak muru'ah dia. Ditanya boleh apa enggak boleh? Apa nggak boleh? Muru'ah itu terkadang hal yang halal, cuma tidak pantas untuk dilakukan. Itu loh, terkadang itu hal yang halal, tapi tidak pantas untuk dilakukan. Kaos dalam itu dipakai di rumah sama laki-laki kan nggak ada masalah. Tapi ketika dipakai di kajian datang pakai kaos seperti itu merusak kehormatan, nggak boleh, nggak pantas orang datang pakai baju seperti itu. Itu kan sama. Makanya orang harus tahu kondisinya seperti itu. Nah, atau dia datang ke masjid, dia sholat di masjid pakai baju kaosnya itu dia berangkat misalkan jelek-jelek misalkan. Kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Cuma secara muru'ah itu nggak baik, nggak bagus. Itu merusak kehormatan seseorang. Nah, ini berkaitan tentang masalah menjaga muru'ah. Nah, ini harus selalu dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Baik, Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjut ke yang 12. Simpul ke 12. Al-ma'qidu tsani asyar, yaitu simpul yang ke-12. Intikhabus suhbah as-salihah lahu,
yaitu hendaknya seorang itu selektif dalam memilih teman, atau dia itu mencari teman yang baik. Syekh sebutkan, ittikhadzuz zamil daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Memilih teman itu suatu hal yang penting dan prioritas bagi manusia. Karena kita disebutkan bahwa manusia itu makhluk sosial. Gak bisa manusia itu hidup sendiri. Manusia itu namanya orang, pasti dia itu bakal mencari teman. Itu pasti. Makanya Syekh katakan di sini, darurah lazimah. Suatu hal yang penting dan prioritas, harus memang. Seorang harus punya teman, gak bisa orang hidup sendiri. Fayahtaju talibil ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tulab. Maka seorang penuntut ilmu butuh untuk berteman dengan seorang penuntut ilmu juga. Litu'inuhu hadhil mu'asyarah ala tahsil ilmi, supaya pertemanan tersebut membantu dia untuk mendapatkan ilmu, wal ijtihad fi talabi, dan membantu dia untuk semangat bersungguh-sungguh dalam belajar. Itu membantu. Kenapa? Karena namanya teman itu akan menggiring kemana kita berjalan. Itu teman. Kalau teman yang kita miliki adalah teman yang semangat untuk belajar, maka ketika kita malas, teman ini akan mengingatkan, mengajak kita untuk semangat belajar juga. Tapi ketika teman kita ini adalah teman yang malas datang ke kajian, kitanya semangat, ketika kita malas, kira-kira gimana? Apakah bakal disemangatin? Bakal makin digembosin sama dia. Ya udahlah, sekali-sekali nggak apa-apa. Makin digembosin sama dia. Itulah menunjukkan pentingnya seorang memilih teman yang benar, khususnya bagi para penuntut ilmu, karena bakal berpengaruh buat dia. Syekh sebutkan, wazzamala fil ilmi in salimat minal ghawail nafi'atun fil wusul ilal maksud. Dan pertemanan dalam konteks ilmu, jika selamat dari berbagai kerusakan, bermanfaat dalam meraih tujuan. Apa maksudnya? Yaitu kalau dia itu mempunyai teman-teman yang buruk, itu bakal ngegembosin dia, bakal membuat dia jadi malas, atau bahkan membuat dia menjadi rusak niatnya. Jadi rusak niatnya. Banyaknya orang-orang yang berteman dengan para pebisnis yang kadang-kadang datang ke kajian, atau bahkan dia sambil jualan juga di kajian, yang sebenarnya dalam hukum itu tidak ada masalah. Tapi akhirnya temannya ini kemudian mewarnai dia, merusak niat dia yang tadinya datang murni mau buat belajar, akhirnya menjadi datangnya untuk jualan. Sekali lagi, jualan di kajian itu hukumnya boleh, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika jualan itu menjadi niat yang pertama, baru yang kedua itu belajar. Dan ini disayangkan banyak terjadi. Ada orang dalam seminggu bisa datang ke 5-10 kajian, tapi jualan tujuannya. Anda sampai disampaikan, ini si ibu ini Masya Allah loh, kemana Ustadz Fulan ini datang kajian, selalu diikutin sama dia. Anda sempat takjub, Masya Allah, di mana-mana Ustadz sehari bisa 2 kali 3 kali, Masya Allah. Ternyata jualan. Jualan. Ya terlepas dari niat apa ya, cuma menjadi berbeda nanti. Ternyata dia jualan. Nah itu perlu evaluasi juga. Nah ini bisa merusak niat seseorang. Sampai ada seorang yang dia cerita ke ana, dia bilang, Ustadz dulu ana itu belajar fokus, lalu ana pernah mulai jualan, ngambil untuk jualan di kajian. Ana coba sekali 2 kali, ana nggak mau jualan lagi Ustadz. Kenapa? Niat ana mulai goyang Ustadz. Pas ana datang kajian, jualan ana memang ada di bawah gitu loh. Tapi pas ana kajian, ana sudah mulai ngelihat jumlahnya orang. Ketika orang yang datang sedikit, ana mulai ada perasaan sedih sedikit dalam hati ana. Jualan ana bakal sedikit hari ini. Pas banyak, ada perasaan senang dalam hati ana. Oh banyak yang laku nanti nih kayaknya. Itu kata dia, itu merusak kemurnian ana dalam belajar. 2 kali itu terjadi, ana nggak mau jualan lagi dalam kajian. Karena merusak hati. Sekali lagi, jualan dalam kajian
setelah kajian ya, atau sebelum kajian, bukan pas kajian ya, itu nggak ada masalah, hukumnya boleh. Nah, tapi seorang harus selalu bisa menjaga niatnya dalam belajar, yaitu lillahi ta'ala. Kemudian Syekh sebutkan, wala yahsun biqasidil ula ila intikhabis suhbah salihah tu'inuhu fa inna lil khalil fi khalilihi atharan. Kata Syekh, orang yang memiliki tujuan yang mulia tidak akan cakap dalam mencapainya kecuali dengan memilih sahabat yang soleh dalam membantunya. Sungguh hubungan antar sahabat itu memiliki pengaruh. Dan pengaruh ini, ibu-ibu semua, pengaruh seorang teman bukan cuma dalam masalah belajar. Dalam masalah belajar, dengan siapa kita duduk di sebelah kita, itu aja berpengaruh dengan semangat kita. Bukan cuma sahabat loh, terkadang orang yang kita nggak kenal. Cuma ketika kita melihat dia rajin nyatet, fokus mendengar, otomatis membuat kita pun rajin nyatet, fokus mendengar. Padahal kita nggak kenal terkadang, betul? Iya. Ketika kita ngelihat sebelah kanan dan kiri kita main HP terus pas kajian, itu merusak fokusnya kita. Bahkan membuat kita terkadang bikin buka HP juga akhirnya. Itu berpengaruh. Dan ini juga berpengaruh dalam kehidupan kita secara umum. Dengan siapa kita berteman itu akan berpengaruh dengan diri kita. Kita berteman dengan teman yang buruk, itu akan memberikan kepada kita efek yang buruk. Berteman dengan seorang yang suka ngomongin orang, suka nipu orang, suka menggunjing orang, kita sedikit demi sedikit, kalau kita nyaman dengan posisi tersebut, akan tergiring. Kita pun bakal suka ngomongin orang nantinya. Paling enggak mengiyakan, itu paling minimal. Itu paling minimal. Makanya seorang benar-benar harus selektif dalam memilih teman. Syekh sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama sahabatnya, maka hendaklah dia perhatikan dengan siapa dia itu bersahabat. Maksudnya apa? Karena namanya seorang itu nggak mungkin bisa berteman kecuali dengan seorang yang memang cocok dengan dia. Gak mungkin seorang berteman dengan seorang yang gak cocok dengan dia, yang rajin debat, dikit-dikit dia kalau ngomong dipotong lagi, dipotong lagi, dipotong lagi. Siapa yang suka temenan sama orang kayak gitu? Kita pasti pengen temenan sama orang, pas diajak ngobrol dia mengiyakan, oh gitu ya, oh gitu ya. Kemudian ditambahkan lagi, oh saya juga begini, oh seru cerita nanti jadinya. Orang yang rajin ngomong, kalau temenan sama seorang yang pendiam, suka apa enggak? Bukan pendengar ya, diem, nggak ditanggepin sama dia. Ketika lagi habis topik ya udah sama-sama diem aja udah, nggak bakal nyaman. Tapi orang yang bawel bakal nyatu sama orang yang bawel juga, karena nyambung. Oh ya gitu, wah seru pembicaraan, bisa berjam-jam tanpa dia sadari sama sekali. Nah karena teman itu berpengaruh, makanya dalam pepatah Arab disebutkan apa? At-tayru yatiru ma'a ajnasihi. Namanya burung itu terbang hanya dengan sejenisnya. Kita lihat kumpulan burung bangau terbang, ya burungnya bangau semua. Nggak ada masuk burung merpati ikut terbang di situ kan? Atau kita sering lihat burung gereja nimpuk sana rame-rame kan? Ada di situ burung elang ikut nimbrung di situ? Nggak ada. Pasti terbang dengan yang semisalnya. Maksudnya apa? Namanya seorang itu berteman pasti yang dengan semisalnya. Itu salah satu cara yang paling instan untuk kita bisa menilai seorang itu pantas untuk dijadikan teman atau tidak. Kita ngeliat dari sahabatnya, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman. Karena kurang lebih dia pun kayak begitu. Ini anak pernah sebutkan. Salah satunya adalah ketika kita mau selektif dalam memilih guru, orang yang pantas kita ambil ilmu. Salah satunya kita lihat, ini namanya guru kita ini biasa temenan sama siapa. Nah, dia itu kalau bikin event daurah sama siapa, lihat temennya siapa, itu pengaruh. Atau kalau sekarang bahkan lebih mudahnya, lihat media sosialnya. Terkadang sering upload fotonya, misalkan ada acara apa dia foto misalkan, lihat fotonya sama siapa. Itu bakal kurang lebih semuanya. Pemikirannya pun bakal kurang lebih. Itu salah satu cara, walaupun bukan pasti ya tentunya ya, tapi itu salah satu cara yang paling instan untuk kita ngelihat, paling nggak secara umum orang ini pantas apa enggak untuk kita ambil ilmunya.
Kenapa? Dasarnya karena kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Kemudian Syekh menyebutkan perkataan dari Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mengatakan, laisa i'da'ul jalis li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat, bal bin nadhari ilaihi. Pengaruh dari teman duduk bukan cuma dengan perkataan atau perbuatannya, tapi dengan sekedar ngelihat dia aja itu sudah memberikan pengaruh. Tadi Anda sebutkan contoh tadi, bagaimana kita duduk di kajian, terkadang kita nggak kenal sebelah kita siapa, kita nggak ngobrol, kita nggak apa-ngapain, tapi sekedar ngelihat apa yang dia lakukan itu memberikan pengaruh ke kita. Dulu Anda pernah datang ke sebuah kajian, sampai masuk waktu zuhur, setelah azan semuanya sholat sunnah, semuanya, satu masjid itu penuh, semuanya sholat sunnah serempak. Kemudian sholat wajib, beres sholat wajib, semuanya sholat ba'diyah, semuanya. Apa maksud Ana? Ana yakin dari ribuan orang itu yang hadir, banyak diantara mereka yang tidak terbiasa sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Ana yakin. Tapi mereka terpengaruh untuk sholat qobliyah atau ba'diyah di situ. Karena apa? Karena lingkungan. Nah, dia ngelihat lingkungannya sholat semua, masa Ana nggak sholat? Dengan niat masing-masing. Ada yang memang niatnya mau berlomba-lomba, ada yang niatnya karena malu. Bayangkan misalkan di sekitarnya sholat semua, ratusan orang sholat semua, dia nggak sholat sendirian. Kira-kira gimana? Wah, malu. Sholat akhirnya. Dan ketika nunggu antara azan dan iqamah setelah sholat qobliyah saat itu, semuanya doa. Semuanya doa. Ana bukan meragukan niat mereka, cuma Ana mengatakan dari ribuan orang itu, Ana katakan pasti ada orang yang tidak terbiasa melakukan itu, tapi terpengaruh karena apa? Lingkungannya. Nah, apakah lingkungannya ini menyuruh dia untuk sholat qobliyah? Nyuruh dia untuk sholat ba'diyah? Nyuruh dia untuk doa antara azan dan iqamah? Enggak. Tapi terpengaruh hanya sekedar karena apa? Nazar. Cuma karena ngelihat. Ini sholat semua. Masa Anda nggak sholat? Akhirnya sholat. Ini yang dimasukkan sama Syekh. Makanya seorang harus hati-hati sekali lagi dalam memilih temannya, karena itu bakal berpengaruh. Ketika datang ke kajian, jangan asal duduk, jangan ngelihat tempat duduk yang nyaman buat saya, yang bisa nyender, nah yang kira-kira kalau buka-buka HP sedikit gak ketahuan sama ustadznya. Jangan ngelihat dari poin itu, tapi lihat dari poin kenyamanan dia dalam belajar, posisinya itu, dan juga lihat siapa teman sebelahnya. Itu bakal berpengaruh. Ada orang yang nyaman duduk di depan, ada yang nyaman duduk di tengah, ada yang nyaman duduk di belakang. Itu preferensi seorang masing-masing, terserah. Tapi cari tempat teman duduk yang memang sama-sama semangat. Kalau dari awal kita datang, ini orang udah nggak jelas, bawa buku aja enggak, ini enggak, khawatir kita duduk sebelah dia bakal terpengaruh nanti. Maka harus selektif. Kemudian Syekh katakan, wa inna ma yukhtaru lis-suhbah man yu'ashiru lil fadilah la lil manfa'a wa la lil ladzah. Seorang itu memilih teman untuk mendapatkan keutamaannya, bukan untuk mengambil manfaat atau kelezatan. Jadi bukan mengambil benefit. Kita berteman dengan seorang yang dia punya keutamaan. Apa keutamaannya tadi? Rajin datang kajian. Dia sahabat kita. Itu yang mau kita ambil, rajin datang kajiannya itu keutamaan luar biasa. Bukan karena kekayaan dia misalkan, bukan karena ya sebab-sebab yang lainnya, tapi karena keutamaan tersebut yang dia miliki, atau dia memang sudah senior dalam belajar, dia memiliki pengalaman yang banyak dalam belajar. Kalau kita bergaul sama dia, apa yang kita nggak ngerti kita bisa tanya ke dia. Kalau kita jalan kemana misalkan, kita bingung dalam melakukan sesuatu, kita bisa tanya. Misalkan di sini kita udah bisa jamak qashar atau tidak, kita bisa jamak sholat apa enggak. Ini turun hujan kan boleh jamak, boleh nggak kita jamak sholat di sini? Kita bisa tanya. Kenapa? Dia sahabat kita, dia sudah senior misalkan.
Itulah namanya kita mengambil keutamaan dari dia, bukan memanfaatkan. Dekat nempel sama dia, tujuannya kalau makan di restoran dibayarin sama dia. Karena dia orang berduit soalnya. Enak tempelin terus kayak begitu. Ini orang berduit. Karena mana dibayarin. Itu namanya memanfaatkan teman namanya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kemudian Syekh katakan, fa inna aqdal mu'asyarah yubramu ala hadhil matalib tsalatsah. Kata beliau, karena sesungguhnya karena sesungguhnya kata beliau, berteman dengan seorang itu ada tiga niatan ini, kata beliau. Yaitu niatannya adalah seorang itu mau mengambil keutamaannya, atau seorang mau mengambil manfaat dari dia, atau mengambil kelezatan dari dia. Nah, jadi ini tergantung niat masing-masing. Bagaimana niat seorang itu berbeda-beda. Nah, kemudian Syekh menyebutkan perkataan dari Muhammad bin Khadir bin Husain di kitab beliau Rasailil Islah. Beliau katakan, fantakhib sadiqal fadilah zamilan fa innaka tu'rafu bihi. Maka pilihlah seorang teman yang mulia, karena akhirnya kamu pun akan dikenal dengan kemuliaan tersebut. Ini bakal terpapar kita dengan siapa kita berteman. Kadang kita nih orang biasa-biasa aja. Kita nih bukan orang yang spesial, enggak. Tapi karena kita berteman dengan seorang yang spesial, otomatis kita pun dianggap spesial, padahal kadang enggak. Dan tentunya bukan pujian dari orang lain yang kita harapkan, bukan. Tapi keutamaan yang dia miliki, kita harapkan untuk terpapar ke kita, terwarnai juga ke kita, dan muruah kita bisa terjaga di hadapan orang banyak. Karena beda untuk mengharapkan pujian dari orang lain dengan menjaga kehormatan di hadapan orang lain. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita mengharapkan pujian dari orang lain, maka kita lakukan hal-hal yang memang disukai sama orang-orang, walaupun itu hal yang haram. Itu namanya mengharapkan pujian dari orang lain. Tapi kalau menjaga muruah, dia mau memperlihatkan ini loh hasil belajar, supaya orang-orang pun tertarik untuk belajar, bukan untuk memuji dia. Bisa dipahami? Kayak Ana tadi sampaikan, ada beberapa ikhwan yang sudah ngaji yang nipu. Orang-orang ngeliatnya ke siapa? Ke kajiannya. Ini orang datang kajian malah banyak yang nipu. Lihat, kajiannya yang rusak. Tapi bayangkan bagaimana kalau ternyata ikhwan-ikhwan itu jujur. Akhirnya orang-orang pun senang berbisnis dengan orang-orang yang sudah kajian, karena mereka orang-orang yang jujur. Tertarik, mereka pun datang ke kajian. Lihat pengaruhnya. Itu maksud Anda perbedaan antara melakukan sesuatu mengharapkan pujian dari orang lain dengan melakukan sesuatu untuk menjaga muruah, kehormatan. Karena menjaga muruah untuk memperlihatkan ini loh hasil belajar, supaya kalian juga belajar. Kalau mengharapkan pujian, kita melakukan sesuatu yang orang lain sukai, gitu loh, untuk mendapatkan pujian atau menghindari celaan. Maka ini dua hal yang berbeda. Kemudian Syekh sebutkan perkataan dari Ibnu Mani', wa huwa yusi talibul ilm, dan dia ini mewasiatkan kepada para penuntut ilmu. Kata beliau, wa yahdhara kullal hadhar min mukhalatati sufaha wa ahlil majnun wal waqahah wasayyi wal as-sum'ah wal aghniya wal buldan wal bulada, fa inna mukhalatatahum sababul hirman wa syaqawatil insan. Kata beliau, berhati-hatilah dengan sangat dari berkumpul dengan orang-orang yang bodoh, juga dengan orang-orang yang memiliki sisi kegilaan dan kesintingan. Begitu pula dengan yang memiliki reputasi buruk, kedunguan, dan rusak akal sehatnya. Karena berkumpul dengan mereka merupakan sebab terhalangnya kebaikan dan kesengsaraan manusia. Dan perhatikan di sini, ibu-ibu semua, Ibnu Mani' mewasiati penuntut ilmu. Berarti apa? Ada orang-orang yang disifati oleh Ibnu Mani' ini yang hadir ke majelis ilmu. Ada yang hadir. Sekarang orang yang datang kajian, kalau saya bilang ke ibu-ibu, ibu-ibu hati-hati, jangan berteman sama seorang yang minum khamr. Masuk akal nggak? Kan nggak ada yang minum khamr di sini kan?
kecuali ibu bakal nyangka, oh berarti ada salah satu dari kita yang peminum khamr gitu, ya kan? Nah, Syekh menyebutkan ini jangan bergaul sama orang-orang yang punya kegilaan, kesintingan, reputasi buruk, kedunguan, rusak akal sehatnya. Sebabnya apa? Karena orang-orang kayak gini ada di kajian, ada di majelis ilmu, bukan nggak ada. Kalau nggak ada nggak mungkin disebutin sama Syekh, karena hadir. Anak pernah datang kajian. Jadi sebelum masuk ke masjidnya banyak orang-orang yang duduk. Anak lagi jalan mau masuk ke masjid, ada perempuan lagi duduk sama teman-temannya. Ustadz, ngegodain. Ini ngasih contoh, dungu, sinting. Nah, ini contohnya. Itu di masjid loh itu mau datang kajian itu. Bukan mau ngapa-ngapain, masa manggil kayak begitu? Gila kan? Karena bukan apa, contoh. Orang-orang kayak gini memang ada yang datang ke kajian. Memang ada. Makanya jangan teman sama orang-orang kayak begitu, maksudnya. Bukan kayak kelihatan misalkan keren, misalkan kelihatan free, misalkan kelihatan modern, misalkan. Enggak, ini orang gila ini. Jangan ditemenin. Anak shocknya luar biasa gitu loh. Kalau jalan di jalanan gitu ya tetap aneh misalkan, tapi tetap ya wajar lah. Di masjid mau kajian, masa manggil-manggil apa istilah catcalling namanya, godang-godain namanya. Ini kan stres namanya orang kayak begitu. Nah, itu contoh aja gitu loh. Nah, dulu juga Anda pernah sampaikan, adanya orang-orang yang datang ke kajian tujuannya untuk memperbaiki reputasi buruk dia di masyarakat. Anda pernah contohkan dulu. Ada orang yang dia ini penipu. Dia penipu. Dia datang ke kajian supaya orang-orang menghilangkan pikiran kalau dia ini penipu. Padahal tetap penipu. Ini orang tetap penipu gitu loh. Dia datang tujuannya bukan buat belajar. Bahkan nggak sedikit dari orang-orang kayak gini jadi panitia kajian. Supaya kenapa? Supaya bisa nipu lebih banyak. Nah, ini berbahaya. Bahkan ada sebuah kajian yang hadir di situ banyak orang-orang kaya, didatangnya ke situ, kajian yang lain enggak. Tujuannya apa? So, didatengin satu-satu didatengin sama dia. Nah, ini Masya Allah, orang-orang yang datang kajian pada orang-orang baik, husnuzon sama orang lain, tahu nggak boleh gibahin orang lain. Akhirnya yang satu ditipu, nah diem, nggak mau cerita ke yang lain. Ini orang penipu tinggal pindah ke satu lagi. Dia tahu ini yang pernah ditipu nggak mungkin cerita. Dia tahu, karena dia sudah belajar orang baik, nggak boleh gibahin orang. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa berubah. Bener, datang pindah ke sini, nipu juga di sini habis itu. Bayangkan, bahkan pernah dia ikut bisnis sama ustadznya. Ustadznya ditipu sama dia. Habis ustadznya ditipu, dia mau pindah ke jamaah ustadznya nggak ngingetin. Jamaahnya ditipu juga sama dia. Ini anak lagi nggak imajinasi. Ini kisah nyata seperti ini. Ini mengerikan banget ini seperti ini. Ketika nasi sudah menjadi bubur, ustadz ini kemudian baru mau ngangkat suara cerita ke sana sini, menasehati yang lain. Ini sang penipu kemudian nyebarin, ini ustadz gibahin orang, jelek-jelekin orang. Habis itu dia bilang memang ngomong tuh gampang, kata dia, mengamalkan susah. Maksudnya ustadznya. Lihat, gila ini orang. Masalah orang kayak gini ada di kajian, itu lagi sekali lagi gitu loh. Kalau orang kayak gini ada di diskotik ya memang orang begitu gitu loh. Ini ada di kajian orang-orang kayak begini. Nah, ini harus hati-hati, makanya kita harus benar-benar selektif dalam memilih teman. Nah, Ana juga pernah mana HP Ana ya? Ana kasih contoh yang lain lagi. Ini juga nggak kalah seru ini. Ini jamaah kajian. Kalau Ana masih ketemu ya. Nah, ini dia. Dia nanya banyak pertanyaan ke Ana, banyak pertanyaan juga ke teman-teman Ana. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Dia bilang, dia pernah nanya, sebentar, Ana cariin yang paling seru. Assalamualaikum Ustadz, saya izin tanya, ada sebagian imam yang takbiratul ihramnya hanya terdengar Allah. Apakah sholatnya sah? Ada nggak Bu? Hah? Satu ya, jadi saya mau kasih gambaran bagaimana orang itu, pertanyaan pertama.
Ana masih jawab, karena itu ana masih nganggap ini orang masih waras. Dia juga sempat nanya, Assalamualaikum Ustaz, ana izin tanya, misalkan imam ketika membaca waladhdallin sempat terbatuk, akhirnya diulang, apakah sholatnya sah? Baca dolin kemudian terbatuk, apakah sholatnya sah? Dia pernah nanya lagi, Ustaz, Assalamualaikum, ana pernah sholat kemudian kaki imamnya tidak menghadap ke kiblat, apakah sholat ana sah? Lihat, udah mulai kegambar kan Bu, orang kayak gimana Bu? Nah, belum selesai Bu, banyak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, ana sholat, kemudian setelah sholat ana melihat di kaki imam ada kertas kecil yang menempel. Ana khawatir imam ini ketika wudhu, air wudhunya nggak kena sempurna ke kakinya. Apakah sholat ana sah? Lihat, kegambar kan Bu? Nah, orang kayak gimana? Ini puluhan Bu kayak begini pertanyaannya. Ana berkali-kali ke dia, ana sampaikan, tadi masih ana jawab, masih jawab. Ujung-ujungnya ana orang gila ini, orang kayak gini. Ini orang stres ini kayak gini. Makanya ana bilang antum banyak-banyak istighfar, itu semua was-was dari setan, ana bilang. Dan ini banyak banget yang ana nggak bisa jawab, ana nggak bisa bacakan di sini, banyak banget. Saya Ustaz, ana sholat Jumat tadi rupanya di ayat ke-7 Al-Fatihah imam lahanjali karena shot dibaca shin. Nah, ana tahu harusnya ana ikuti imam, lalu di akhir sholat ana tambah 2 rakaat karena ana pikir sholatnya imam itu nggak sah, jadi 4 rakaat sholat Jumat. Lihat. Ini ada di kajian Bu, orang kayak gini Bu. Yang dikhawatirkan orang-orang model seperti ini itu dianggap orang yang semangat belajar. Nah, orang yang semangat belajar, orang semangat bertanya, anak khawatirnya dianggap seperti itu, padahal enggak. Ini orang kayak gini harus banyak-banyak istighfar, baca-baca ta'awudz, karena takutnya itu semua datang dari syaitannya berlebih-lebihan. Dalam masalah ini semua takalluf, berlebih-lebihan. Nah, ini nggak boleh. Ini diantara contoh adanya orang-orang yang bertanya seperti pertanyaan Bani Israel ke Musa dulu. Disuruh nyembelih sapi, ditanya mulu, modelnya kayak gimana, warnanya apa, jantan apa betina, nanya terus Bani Israel. Sampai apa kata Allah? Wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka nggak nyembelih udah. Kenapa? Nggak ketemu kriteria sapi kayak begitu. Saking susahnya, mereka sendiri yang nanya. Padahal kalau perintahnya cuma sembelih sapi, beres. Cari sapi mau apapun, beres, sembelih beres. Tapi nanya lagi, akhirnya memberatkan dirinya. Nah, pertanyaan model seperti itu ada sampai zaman sekarang. Nah, maka pertanyaan seperti ini dilarang dalam Islam. Ini sebagai contoh. Nah, ini jadi pelajaran sekali lagi tentang selektif dalam memilih teman. Karena orang-orang model seperti ini ada di sekitar kita, gitu loh. Harus kita hati-hati. Baik. Ibu semua rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di simpul yang ke-13. Simpul yang ke-13. Kita masuk simpul yang ke-13 yaitu Al-Maqidul Tsalits Asyar, simpul yang ke-13. Badlul juhdi fi tahaffuzil ilmi, yaitu bersemangat dalam menghafalkan ilmu, wal muzakarah bihi, dan mengulang-ulangnya, wasu'al anhu, dan bertanya tentangnya. Yang mana di sini diterjemahnya cuma maksimal berjuang menjaga ilmu, itu aja. Nah, Syekh sebutkan di sini, iz talaqihi anisyuyukh la yanfa' bila hifdzin lahu. Kita mengambil ilmu dari seorang guru tidak akan manfaat kecuali kita hafalkan. Wa muzakaratin bihi, lalu kita ulang-ulangi. Wa su'alin anhu, kemudian kita tanyakan dalam hal yang kita tidak mengerti. Fahaula tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimuhu. Dengan 3 hal ini terbentuklah pengagungkan ilmu dalam hati seseorang. Nah, terbentuk kemudian bikamal iltifat ilaihi wal istighal bihi, karena orang tersebut berarti fokus kepada ilmu. Karena bukan cuma dihafalkan, tapi dihafalkan, dipelajari, diulang-ulang, yang nggak ngerti ditanyakan. Itu kan namanya orang yang fokus namanya. Itu dia fokus namanya. Fal hifdzu khalwatun binafsi.
Karena menghafalkan itu berarti orang itu telah sedang menyendiri sama diri dia sendiri. Wal muzakarah julusun ilal qarin. Mengulang-ulang itu berarti dia itu sedang duduk bersama sahabatnya. Karena mengulang-ulang itu terkadang kita nyetorin hafalan. Ada yang mendengarkan hafalan kita, gitu kan? Kita ngafalin, ada yang mendengarkan. Wasu'al iqbalun 'alal alim. Dan bertanya itu berarti seorang itu mendatangi seorang yang berilmu, nanya dia di situ. Nah, dengan itu sempurnalah proses belajar seseorang. Sempurna proses belajarnya. Walam yazal ulama la'lam yahudduna 'alal hifzi wa ya'muruna bihi. Maka itu para ulama mereka memotivasi untuk kita menghafalkan ilmu. Sami'tu Syekhuna Ibnu Utsaimin, aku mendengar guru kami Ibnu Utsaimin, beliau berkata, hafizna qalilan wa qara'na katsiran. Yang kami hafalkan itu sedikit dan yang kami baca itu banyak. Fantafa'na bima hafizna aktsar min tifa'ina bima qara'na. Dan ternyata manfaat yang kami ambil dari menghafal lebih banyak dari manfaat dari membaca. Nah, berarti manfaat menghafal memang jauh lebih besar daripada membaca. Karena menghafal itu berarti apa yang dia hafalkan terpatri dalam dirinya. Makanya para ulama itu mereka motivasi untuk seorang itu ketika masa muda dia hafalkan Al-Quran, dia hafalkan hadis, kemudian dia hafalkan mutun-mutun talibul ilm. Apa itu mutun? Mutun itu adalah dasar-dasar dari ilmu. Para ulama itu membuat mutun atau matan-matan bagi para penuntut ilmu. Ada matan dalam masalah akidah, ada matan dalam masalah fikih, ada matan dalam masalah tajwid, ada matan dalam masalah bahasa Arab dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mengenalkan dasar-dasar kepada para penuntut ilmu dan untuk supaya mudah dihafalkan. Mudah, makanya pendek-pendek semuanya, supaya dihafalkan semuanya. Karena dengan dihafalkan, seorang mudah nanti. Dia tahu, ditanya rukun sholat ada berapa, wajib sholat ada berapa, dia hafal. Tinggal dia sebutkan aja dari hafalannya. Mudah bagi dia. Adapun ketika membaca, kadang seorang ingat, kadang enggak. Dari buku mana, terkadang dia nggak tahu. Tapi dua-duanya sama-sama penting, menghafal dan juga membaca. Di sini kita berbicara tentang Ibnu Utsaimin, syekh besar, menghasilkan banyak syekh besar. Jadi ketika beliau berkata, yang kami hafalkan sedikit, sedikitnya itu berapa sedikitnya dibanding kita gitu loh. Para ulama ketika mengatakan sedikit itu ya Quran udah beres, udah nggak dihitung itu. Quran sudah nggak dihitung, hadis-hadis ribuan pun kadang nggak dihitung, belum matan-matan berbagai macam itu terkadang nggak dihitung lagi. Itu masih dikatakan sama mereka sedikit. Syekh Ibnu Utsaimin di antara seorang syekh yang dipuji karena apa? Lisanuhu ta'lif. Lisanuhu ta'lif. Apa artinya? Apa yang beliau katakan itu bisa jadi buku. Apa yang beliau katakan bisa jadi buku. Makanya buku beliau termasuk buku yang paling banyak tersebar di dunia sekarang. Sekarang ada namanya Matba'ah Ibn Utsaimin, percetakan Syekh Ibn Utsaimin. Ini syekhnya udah meninggal tahun 99. Berarti udah berapa tahun? 25 kurang lebih ya. 25 tahun yang lalu. Itu sudah lama, tapi bukunya di mana-mana. Dan itu semua sedikit sekali yang asalnya dari tulisan tangan. Kebanyakan itu adalah hasil dari kajian beliau dijadiin buku. Dan nggak semua ulama yang kajiannya itu ada rekamannya dijadiin buku, tapi beliau diantaranya. Kenapa? Lisanuhu ta'rif. Apa yang beliau sampaikan itu pantas untuk dijadiin buku. Dan itu banyak sekali. Dan dengan jumlah yang kita nggak bayangkan. Beliau punya tafsir Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30. Berjilid-jilid. Semua dari kajiannya sekarang jadi buku semuanya. Beliau punya syarah Sahih Bukhari. Beliau punya syarah Sahih Muslim. Semuanya dari syarah lisan beliau jadi buku. Beliau punya namanya Syarhul Mumti', syarah dari Zadul Mustaqni. Semuanya dari lisan beliau jadi buku semuanya. Jadi sekali lagi jangan kita meremehkan juga masalah menghafal, masalah membaca. Qalil yang dimaksudkan oleh Syekh ini ya qalilnya banyak gitu loh. Kita harus lebih banyak lagi. Kemudian kata Syekh,
Wabil mudzakarah tadumu hayatul ilmi fi nafsi wa yaqwa ta'alluquhu biha. Dan dengan diulang-ulang hafalan tersebut, kehidupan ilmu itu akan selalu hidup dalam diri dan akan bertambah kuat keterikatannya dengan ilmu. Kata beliau, dan yang dimaksudkan dengan mudzakarah yaitu mempelajarinya dengan teman-teman sejawatnya. Itu arti dari mudzakarah. Itulah mudzakarah, atau bahasa lainnya namanya mudarosah. Mudzakarah atau mudarosah, yang Nabi SAW sebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling tadarus satu sama lain. Apa maksudnya saling tadarus? Saling mempelajari, saling mengajarkan, memberikan faedah, atau yang satu membaca, yang satu mendengarkan, atau yang satu membaca, yang satu mengkoreksi. Yang penting bagaimana dia itu belajar bareng-bareng. Kalau bahasa kita kerja kelompok namanya, belajar bareng-bareng namanya. Nah, itu namanya mudzakarah. Kemudian kata beliau, dan kita ini diperintahkan bita'ahudil Quran, untuk terikat dengan Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu adalah ilmu yang paling mudah. Al-Quran itu ilmu yang paling mudah. Beliau menukilkan sabda Nabi SAW, innama mathalu sahibil Quran, permisalan orang yang berpegang dengan Al-Quran, kasahibil ibili mu'allaqah, dia itu seperti orang yang memiliki unta yang jinak. Kemudian in ahada alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Kalau misalkan unta itu dia ikat, maka unta itu nggak bakal lari. Tapi kalau unta itu dia lepas, unta itu akan pergi. Maka maksudnya apa? Keterikatan kita sama Al-Quran seperti unta itu. Kalau kita ikat, maksudnya kita sering murojaah, sering kita ulang-ulang, sering kita pelajari, dia bakal terus sama kita. Tapi ketika kita nggak ulang-ulang lagi, kita nggak baca-baca lagi, sekarang udah masuk Dzulqa'dah, Ramadan udah beres, berarti udah nggak perlu sama Quran, ada. Hilang, akhirnya pergilah Al-Quran itu semuanya. Nah, itu seperti unta yang dilepas talinya. Kemudian kata Syekh, waqala Ibnu Abdul Bar beliau berkata, wa idza kana al-Qur'an al-muyassar li dzikri kal ibil al-mu'allaqah, kalau misalkan Al-Qur'an yang Allah mudahkan itu untuk mengingatnya, mempelajarinya seperti unta yang jinak, man ta'ahadaha amsakaha, barang siapa orang yang terikat dengannya maka dia bisa memegangnya, fa kaifa bisairil ulum, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya apa? Al-Quran ilmu paling mudah. Semudah-mudahnya Al-Quran tetap harus kita ikat. Sekarang kalau semudah itu aja tetap harus diikat, apalagi ilmu-ilmu yang lain yang lebih berat daripada Al-Quran. Bisa dipahamin? Gimana ilmu-ilmu yang lain? Harus lebih kita ikat lagi. Ilmu masalah hadis, ilmu tentang baca Al-Quran, ilmu tentang bagaimana sholat yang benar, dan ilmu-ilmu tentang masalah lainnya. Itu tambah perlu kita mudzakarah lagi. Al-Quran yang paling mudah aja harus diikat, apalagi ilmu-ilmu yang lain. Di situ maksudnya Syekh. Kemudian yang terakhir kata Syekh, wabisu'al anil ilmi tuftatahu khazainuhu. Dengan seorang bertanya tentang ilmu, maka akan terbuka rahasia-rahasianya. Fahusnul mas'alah nisful ilmi. Bagusnya pertanyaan seseorang itu sudah setengah dari ilmu. Wasu'alat al-musannafah burhanun jaliyun ala azimi manfaatis su'al. Dan kita lihat banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dibukukan, seperti pertanyaan-pertanyaan kepada Imam Ahmad, menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut itu bermanfaat. Dan ana berikan contoh juga adalah banyaknya hadis-hadis yang kita ketahui sekarang dari Nabi SAW, sumbernya dari mana? Dari pertanyaan para sahabat. Bahkan Jibril alaihissalam ketika datang ke Nabi SAW menjelma jadi manusia, apa yang dilakukan Jibril? Nanya.
kabarkan kepadaku apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat, apa tanda tanya. Nanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang terbaik, apa amalan paling dicintai sama Allah? Wahai Rasulullah begini, wahai Rasulullah. Mereka nanya ke Nabi SAW. Dengan situ mereka mendapatkan manfaat. Manfaatnya kita rasakan sampai hari ini. Karena bertanya seorang menunjukkan fokusnya seorang dalam belajar. Makanya terkadang kita jelasin kepada seorang di kajian, misalkan ada seorang yang nanya, berarti didengerin nih dari awal. Emang dia mau dapat ilmu. Ada orang yang datang ke kajian nggak nanya sama sekali. Bukan karena nggak ada pertanyaan, karena dia nggak memperhatikan. Dia nggak menganggap itu sebagai prioritas. Nah, ini menjadi orang yang berbeda. Nah, makanya kadang kita senang, kalau dia nanya, dia udah nanya berarti dia memang fokus belajar. Nah, ini menjadi pembedanya. Nah, wallahu ta'ala alam, sampai di sini kajian kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke simpul yang ke-14. Sebelum kita tutup, kalau ada yang punya pertanyaan, Anda persilahkan. Tafadhol. Izin mengawali pertanyaan, Ustaz, apakah tadi Ustaz ada menyampaikan beberapa contoh mengenai mura'ah, Ustaz? Seperti ini, Ustaz, apakah termasuk mura'ah, Ustaz? Seperti kita tahu bahwa Ustaz, homoseksual di Barat sudah biasa saat ini, Ustaz. Sedangkan kalau kita mundur sekitar 50-an tahun yang lalu, Ustaz, mereka menolak hal itu, Ustaz. Apakah ini contoh dari mura'ah juga, Ustaz? Barakallahu fiik. Muru'ah adalah ketika kita berbicara tentang suatu yang sebenarnya hukumnya itu halal, tapi tidak pantas untuk dilakukan. Itu namanya muru'ah. Ini halal, sesuatunya ini halal, tapi nggak pantas untuk dilakukan. Itu namanya muru'ah. Jadi kita memilih perlakuan atau sikap yang terbaik, itu namanya muru'ah. Kayak tadi di kajian kita selonjoran pada asalnya hukumnya apa? Selonjoran asalnya hukumnya apa? Boleh kan? Dosa nggak orang selonjoran? Anak selonjoran nih. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi pantas nggak di kajian kemudian selonjoran tanpa adanya sebab sama sekali? Itu namanya muru'ah. Kita menjaga muru'ah dengan tidak selonjoran. Contohnya tadi, gitu loh. Main HP hukumnya apa? Halal boleh. Tapi Ustadz lagi ngomong dia main HP terus. Nah, itu masalah apa? Merusak muru'ah dia, merusak kehormatan. Kalau dulu LGBT itu diharamkan sama mereka, sekarang dilegalkan, itu bukan muru'ah. Itu maksiat namanya. Maksiat dari dulu haram sampai sekarang yang haram. Maksiat itu yang syariat bilang maksiat itu terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, nggak bakal berubah. Yang di Arab haram, yang di sini haram juga. Yang 100 tahun haram, 100 tahun kemudian tetap haram, nggak bakal berubah. Beda dengan muru'ah tadi. Muru'ah bisa berubah dengan zaman, dengan waktu, beda orang, itu bisa berubah. Adapun LGBT mau perzinahan antara kita dengan orang lain sama. Buat saya haram, buat dia haram. Nggak ada zina halal. Bisa dipahamin? Nah, baik. Rasa cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.